Pada pertemuan kali ini ya, kita akan melanjutkan lagi mengenai metode harga pokok proses untuk yang metode rata-rata tertimbang dan juga yang FIFO. Seperti yang minggu lalu sudah saya bahas secara singkat ya, kalau yang rata-rata tertimbang ini adalah nanti secara sederhananya dia tidak akan membedakan biaya produksinya, entah itu yang nanti asalnya dari produk pada awal proses yang belum selesai di bulan lalu ataupun produk yang benar-benar murni diproduksi di bulan ini. Nanti biayanya dianggap dua produk tersebut, baik yang sisaan produk pada akhir proses maupun yang benar-benar baru diproses, akan proses secara bersamaan. Tapi kalau yang metode FIFO, nanti dianggapnya biaya produksinya ini adalah kita gunakan terlebih dahulu untuk memproses produk yang pada akhir proses yang kemarin di bulan yang lalu belum selesai. Ini contoh soalnya kita masih pakai yang kemarin, ini dari PT Risa Rimedi. Nah, ini bedanya ya dari yang sebelum-sebelumnya. Di sini ada yang namanya produk dalam proses awal. Ini adalah produk yang memang di bulan atau periode yang lalu itu belum selesai diproses, dan sekarang di periode baru ini, di bulan yang sekarang ini akan kita lanjutkan prosesnya. Ini akan kita mulai terlebih dahulu dari yang metode rata-rata tertimbang. Dimana dalam metode rata-rata tertimbang ini, produk dalam proses awal maupun produk yang masuk dalam proses dalam bulan ini tidak akan dibedakan secara biaya. Jadi biaya yang terjadi, biaya produksinya ini kita anggap adalah biaya produksi yang terjadi akibat pemrosesan seluruh total produksi yang dilakukan di bulan ini, baik yang produk dalam proses awal maupun yang murni. Jadi di sini di bulan ini di departemen 1, di sini yang produk dalam proses awal ada 4.000, sedangkan yang masuk dalam proses bulan ini ada 40.000, berarti total seluruh yang proses adalah 44.000. Dan dari 44.000 di situ 35.000 sudah selesai dan transfer ke departemen 2. Nah, di departemen 2 di sini juga ada produk dalam proses awal, di sini ada 6.000 ya. Dan di sini berarti di departemen 2 di sini ada 35.000 yang dari asalnya departemen 1 plus 6.000 yang di bulan lalu belum selesai, berarti di sini ada 41.000. Dan dari 41.000 dari 38.000 sudah selesai. Langkah-langkahnya perhitungan masih sama, saya yakin kalian juga di sini sudah bisa semua. Dan dimana untuk metode rata-rata tertimbang, unit ekuivalensinya di sini menghitungnya seperti biasa ya, karena kita tidak membedakan biaya dari produk dalam proses akhir maupun yang murni diproduksi di bulan ini. Jadi langsung produk selesai ditambah yang masih dalam proses. Yang agak beda di sini adalah cuma perhitungan biayanya, di mana di sini biayanya adalah ditambahkan ya antara yang dikeluarkan di periode sekarang maupun yang melekat pada produk dalam proses akhir. Kalau udah dijumlah, berikutnya jumlah biayanya tinggal kita bagi dengan unit ekuivalensi, ketemu biaya produksi per unit. Dan untuk biayanya di sini, karena di sini tidak kita bedakan ya, jadi ini pada saat perhitungan biayanya ya seperti biasa, yang sudah selesai totalnya 35.000 dikalikan persatuannya di sini adalah per unitnya 2.200 dari yang tadi sudah kalian hitung, ditambah yang masih dalam proses akhir ada 9.000 seperti biasa ya, persentase penyelesaian kali 9.000 kilo yang masih dalam proses akhir dikalikan biaya per unitnya, lalu semuanya dijumlah. Lalu di departemen 2, perhitungan unit ekuivalensinya juga masih sama, produk selesai ditambah yang masih dalam proses, lalu untuk biayanya juga ada PDP awal ditambah dengan periode yang dikeluarkan sekarang, setelah itu total biaya dibagi dengan unit ekuivalensi. Seperti biasa, karena ini departemen 2, berarti ada biaya yang berasal dari departemen 1 yang merupakan bawaan dari departemen 1. Di sini ada 11.150 plus yang dikeluarkan di periode sekarang ada 77 juta. 77 juta sih bisa ditemukan ya ada di sini. Sedangkan yang 11 juta, nah 11 juta ini ya ditemukan diambil dari sini ya, yang merupakan harga pokok yang berasal dari departemen 1 yang berasal dari periode sebelumnya. Setelah itu
ditambahkan dengan di sini ada biaya yang murni berasal dari departemen kedua, biaya melekat pada PDP, ditambah periode sekarang, dibagi dengan unit ekuivalensi. Di sini berarti ketemu total biaya untuk biaya produksi per unitnya. Totalnya di sini ada 4.325. Dan untuk perhitungan biayanya di sini ini juga sama seperti perhitungan di departemen 2 yang seperti biasa yang lainnya. Produk yang sudah selesai ditransfer ke gudang 38.000 dikali biaya persatuan per unit yang total. Ditambah produk dalam proses akhir tadi 3.000. Dimana dari 3.000 itu di sini ada yang berasal dari departemen 1 juga. 3.000 unit yang tadi yang diolah yang berasal dari departemen 1 yang biayanya bawaan dari departemen 1 ada 2 juta harga per unit yang dari sini yang 2.150 ditambah biaya yang murni terjadi di departemen yang kedua. Itu seperti biasa biayanya ditotalkan. Nah, sedangkan kalau untuk metode FIFO di sini biaya ya produksi pada periode sekarang ini nanti kita anggap adalah untuk menyelesaikan produk awal produk akhir proses yang berasal dari periode yang lalu. Baru setelah itu sisanya akan kita gunakan untuk mengolah produk dalam proses yang periode sekarang. Oleh karena itu dalam unit ekuivalensinya tingkat penyelesaian produk dalam proses awal ini harus diperhitungkan. Jadi di sini perhitungan unit ekuivalensi yang berbeda sedikit ya. Dimana tadi kalau yang rata-rata timbangan kita tidak memperhitungkan, tidak kita bedakan yang dalam proses awal maupun di sini yang murni dari periode sekarang. Tapi kalau di sini kita bedakan, jadi oleh karena itu kita harus menghitung terlebih dahulu proses persentase penyelesaiannya dari yang PDP awal. Setelah itu ditambahkan dengan selisih antara yang jadi dengan PDP awal. Di sini untuk mengetahui produk jadi yang murni diproduksi dari periode sekarang, ditambahkan dengan produk dalam proses akhir. Contoh soalnya kita masih pakai contoh soal yang sama untuk pembandingan. Nah, ini dia. Dimana di sini misalnya bahan bakunya. Nah, di sini untuk PDP awal bahan baku di sini ada 100%, berarti 100% dikalikan 4.000. Nih ya. 100% berarti di sini yang belum berarti 100% sudah selesai semua, berarti di sini tidak ada lagi yang perlu diselesaikan. Nah, ini yang perlu diingat juga, persentase yang di sini adalah persentase yang masih harus diselesaikan ya. Ditambah dengan selisih antara yang sudah jadi dengan yang PDP awal untuk mengetahui yang murni diproduksi di periode yang selesai di periode sekarang, ditambahkan yang masih harus diproses. Untuk yang lainnya juga sama, di sini ada biaya konversi 40%. Untuk berarti ada PTK dan juga ada BOP, 40% sudah di sini tingkat sudah selesai 40%, berarti di sini masih butuh diproduksi 60% lagi. Nah, ke belakangnya caranya sama. Kalau sudah ketemu, di sini kita pakai untuk total biayanya, di sini kita pakai adalah total biaya yang dari departemen kedua. Yang dari departemen pertama, mohon maaf, yang ada di sini. Karena kita menganggapnya biaya yang terjadi sekarang, ini adalah kita gunakan untuk menyelesaikan produksi PDP awal terlebih dahulu. Setelah itu dibagi unit ekuivalensi seperti biasa ketemu dari biaya per unitnya. Ini yang sedikit berbeda adalah di bagian perhitungan biayanya. Ini lebih panjang daripada yang biasanya. Dimana di sini karena kita memperhitungkan adanya penyelesaian dari PDP awal, karena itu dari tingkat penyelesaian PDP awal yang di sini harus kita hitung biayanya juga, kita pertimbangkan biayanya. Dimana di sini ada harga pokok PDP awal 4.920. Ini kita ambil dari soal. Dimana di sini ada 4.920.
Di sini ada harga pokok PDP awal yang 4.920.000. Dimana di sini ada sedikit koreksi ya. Di sini yang untuk yang PDP awal, yang untuk biayanya, di sini memang seharusnya ini penjumlahan yang ini ya. Dimana di sini setelah itu nanti bisa sambil kalian koreksi juga, ditambah di situ nanti ada juga biaya penyelesaian dari PDP awal, ada 60% dikalikan 60%, ini berarti di sini adalah yang sudah terjadinya ya, 60% dikalikan 4.000-nya dari PDP awal dikalikan 750, ini adalah biaya per unit untuk tenaga kerjanya. Nah, yang ini ya. Untuk biaya overhead pabrik di sini juga sama saja. Setelah itu ditambah dari harga pokok yang murni dari produksi sekarang, kan yang sudah selesai di sini ada 31.000. Ini adalah berasal dari selisihnya ya. Nah, di sini kan yang udah selesai ada 35.000, sedangkan yang PDP awal di sini ada 4.000, berarti yang murni selesai di periode yang berasal dari periode sekarang itu adalah ada 31.000. Dikalikan biaya per unit. Setelah itu ditambahkan dari produk dalam proses akhir. Di departemen kedua di sini juga perhitungannya sama saja, di mana di sini kita harus memperhitungkan adanya harga pokok yang berasal dari departemen pertama. Nah, ini ada juga untuk perhitungan biayanya, di mana di sini ada untuk perhitungan biayanya untuk yang di departemen kedua, ada harga pokok PDP awal 16 juta. Ini 16 jutanya di sini adalah, sebentar ya, kita buka. Nah, kita buka dari soalnya. Ini berasal dari yang total biayanya, ini seluruh yang PDP awal ya. Mohon maaf, koreksi sedikit, tadi saya salah melingkari untuk yang 4.920 yang ini berasal dari total seluruh biaya dari PDP awal di departemen pertama ya. Yang ini ya, mohon maaf koreksi. Nanti sambil dicek ya, barangkali saya juga salah menjumlahkan, silahkan dicek, mohon maaf. Yang di departemen pertama, di sini harga pokok PDP awalnya di sini yang 4.920, ini adalah nanti kalian dapatnya itu dari penjumlahan dari 3 biaya ini. Nah, lalu nanti ada harga pokok PDP awal yang di departemen kedua, ini juga nanti kalian dapat dari hasil penjumlahan 3 biaya ini. Nanti sambil silakan dicek ya, barangkali saya salah menjumlah. Seperti tadi, jadi terus lalu setelah harga pokok PDP awalnya dari hasil penjumlahan total biaya PDP awal ditambah dengan biaya penyelesaian yang harus diselesaikan di bulan ini dari PDP awalnya, persentase penyelesaian dikalikan yang PDP awal dikali biaya per unitnya. Lalu setelah itu ada juga harga pokok murni dari produksi sekarang 32.000, ini dari selisih total produk selesainya, dimana di sini total produk selesai yang sudah diolah ke gudang di sini ada 38.000, sedangkan yang PDP awal ini ada 6.000, berarti yang murni diproduksi, hasil produksi dari bulan ini ada 32.000. Dikalikan biaya per unit. Lalu ditambah di sini ada juga produk dalam proses akhir. Sampai di sini, silakan nanti bisa sambil disimak, dicermati. Materinya boleh dicoret-coret karena ini agak sedikit lebih kompleks mengenai alur dari angka atau biayanya. Dan nanti apabila masih ada yang bingung, nanti bisa kita diskusikan bersama. Terima kasih.